Oke, hari ini kita akan coba belajar bagaimana cara ngimpor untuk yang bukti potong A1 di sini biar pekerjaan kita lebih cepat. Karena kalau misalkan teman-teman punya karyawan yang cukup banyak, ya bisa ribuan, bisa bahkan sampai puluhan ribu atau ratusan pun, itu akan memakan waktu bagi kita waktu mengisi A1 secara manual di sini ya, secara manual, bisa bayangkan. Nah, ada mekanisme yang paling mudah yang dipakai fasilitas di ISPT 21 yaitu dengan mekanisme impor ya, impor. Oke, langkah pertama adalah setelah data ini terkumpul dari Januari sampai Desember, maka posisinya adalah kita harus memindahkan data ini ke bentuk CSV seperti ini ya. Jadi teman-teman CSV ini teman-teman bisa ambil contohnya ada di C, kemudian di program file 86, kemudian DJP, kemudian di ISPT 21 ambil dokumentasi dan di sini ada CSV format ya. Ya. Referensinya ada di sini teman-teman, di referensi dan bukti potongnya ada di sini, item-itemnya harus seperti apa, formatnya seperti apa. Tapi contoh CSV-nya ada di sini, tapi filenya dalam bentuk CSV ya, bukan Excel asli ya, bukan Excel 2019 atau 2016 atau 97 2003 gitu ya, tapi dalam bentuk CSV. Nah ini yang kemudian teman-teman konversi dulu ke Excel-nya. Kalau saya caranya, kalau ini dibuka, ini tampilan seperti ini, lebih baik ini dipindahkan dulu ya, dipindahkan Ctrl A, kemudian taruh di sini di sebelahnya ya. Buat apa? Untuk mempermudah ya. Nah, caranya adalah tinggal ini diganti 2020 ya, ini kemudian ditarik sesuai dengan kebutuhan, kemudian ini juga 0, kemudian ini diganti 2020 di sini nomor 1 ya. Ini terserah teman-teman ya gimana cara ngisinya ya. Nah ini cara cepat saja. Kemudian dari sini kemudian kita pindahkan nama dan sebagainya. Misalkan namanya saya pindahkan ke sini. Sebenarnya bisa menggunakan metode VLOOKUP teman-teman. Ini saya hapus ya, berarti cuma 17. Ada menggunakan metode VLOOKUP. Kemudian itu mekanisme yang paling gampang. Ini saya bikin gampang aja dulu ya, biar cepet ya. Ini nol semua. Kemudian kawin tidak kawin. Oke, ini NPWP saya bikin kosong dulu ya. Nah, nanti yang masa perolehan di sini sangat tergantung dengan masa kerjanya yang bersangkutan ya. Nanti ada videonya tersendiri. Kita akan mencari tips yang paling cepat kalau pindah di pertengahan tahun seperti apa, meninggal seperti apa dan sebagainya. Nah, ini misalkan saya ambil yang ini. Iya, saya ambil, saya taruh paste dulu spesial. Nah, ya, misalkan ini 1 sampai 7, kemudian ini misalkan 9 ya, 9 sampai 12, misalkan 12 4 bulan ya. Kemudian ini misalkan 4 sampai dengan 10 ya. 4 sampai dengan 9 ya, 6 bulan ya. Nah, ini sudah, kemudian data yang ini kemudian kita pindahkan data ini dari sini, dari kertas kerja kita. Saya copy paste saja dari sini. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa angka-angka jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 ini sebenarnya didapat dari ISPT A1-nya seperti ini ya. Misalkan saya bikin baru,
Nah, ini nomor 1, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 20 ya. Artinya sesuai dengan yang ada di sini ya, sampai 20 ya. Kalau sekiranya agak sedikit menyulitkan, mungkin lebih baik teman-teman menggunakan manual dulu ya, kemudian baru dilakukan ekspor. Oke, saya berikan ke sini. Ini kebetulan kalau di saya ini sudah sesuai dengan mirip sesuai dengan yang ada di di format CSV filenya seperti ini ya. Ini nomor 13 itu kita lihat dulu ya. 13 itu penghasilan itu sebelumnya nggak ada. PTKP ini sama dengan ini ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Ini karena dia di bawah PTKP semua, maka nol semuanya. Oke. Kemudian ini saya ganti misalkan 2020 ya. Ini ya. Oke. Nah, teman-teman perlu di garis bawahi nanti ini kita impor ya. Kemudian kita akan lihat error lognya seperti apa. Cuman ada yang sering bermasalah tuh ada di posisi seperti ini ya, di bagian sebelah ini. Saya kasih warna kuning ya. Ini adalah kalau misalkan Januari sampai Desember dia bekerja, ini sebenarnya nggak perlu diisi. Cuman yang kita perlu isi adalah mereka yang tidak full ya, tidak full bekerja seperti yang ini, tidak full bekerja selama 12 bulan. Nah, ini kemudian kita harus isi seperti apa. Nah, kalau kita baca di ketentuannya di referensi bukti potong di sini, ini pilihannya ada 4 pilihan. Pegawai dipindahkan, pegawai pindahan, pegawai baru, dan pegawai pensiun ya. Nah, sekarang kita coba dulu sebenarnya yang kategori seperti apa yang dipindahkan, pindahan baru atau pensiun. Nah, tips dari saya adalah caranya adalah teman-teman isi dulu. Misalkan contoh yang kayak seperti ini ya, saya ngisi dulu. Contoh misal ya. Contoh saya ngisi 2020 ya. Saya ngisi yang resign di pertengahan tahun ya. Misalkan saya ngisi yang ngasal aja, diisi aja ngasal. Nah, terus ketika dia resign di pertengahan tahun 7, kan saya akan pilih pindah ya. Ini saya akan pilih pindah ini ya. Kemudian oke ya. Kemudian saya simpan. Kemudian saya pilih yang kedua lagi. Misal dia masuk di pertengahan tahun 3 sampai 12 nih. Ini baru mulai bekerja ya. Kemudian oke. Saya juga isi ini misalkan. Ini sampel aja ya. Ini tapi Januari. Ini Desember dipotongnya. Simpan. Oke. Terus yang ketiga misal yang bersangkutan meninggal dunia ya. Misalkan meninggal dunia ya. Tadi ini udah yang ini udah, sekarang meninggal dunia ya. Kita coba masukkan. Kemudian simpan. Kemudian yang keempat, saya coba pindah ke cabang ya. Berarti dipindahkan ke kantor pusat. Saya milih yang pertama, oke. Berarti 5 ya. Oke, saya simpan. Dan yang terakhir, kalau misalkan baru dari cabang ya, ini pindahan dari kantor pusat, ini atau baru pensiun, saya klik yang ini juga Desember.
Ini saya kosongin. Oke, misalkan saya isi. Oke ya. Nah, sekarang kita simpan. Oke, kita udah masukin semua kategori yang ada di sini tadi. Ya, semua kategori ada di sini. Saya ada 5 kategori. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah, sekarang kita coba impor. Kita coba ekspor bukti potongnya ya. Ini udah ada 5. Kita ekspor. Satu uji coba misalkan. Diekspor, kita buka. Nah, nanti kita akan lihat notifikasinya. Yang pertama, saya hide dulu ya, biar gampang ya, biar bisa kelihatan. Nah, hide. Oke, lihat nih. Jadi yang 1 sampai 7 berarti tadi pindah ya, atau keluar ke pemberi kerja yang lain. Ini notifikasinya kita ambil pegawai baru ya. Jadi pilihan, saya bikin summary ya. Ini ada pilihan 2, 3, 4, 1, dan 5 ya. Oke. Yang pilihan 2 itu kategorinya baru ya. Lucu juga ya. Jadi orang resign dikategorikan pegawai baru ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian 4 sampai 12 ini baru, betul nih, benar baru. Kemudian yang 4 tadi itu dipindahkan ya. Dipindahkan 1 sampai 7 itu dipindahkan. Saya coba kita cek ulang ya. Yang ini pertama tadi kita coba pindah, kemudian baru mulai bekerja. Oh, ini meninggal dunia ya. Ini yang meninggal dunia. Jadi yang ketiga ini meninggal dunia. Sorry, ini yang keempat, ini yang ketiga, ini meninggal dunia. Meninggal dunia itu kategorinya pegawai dipindahkan 2. Yang ini pindah cabang. Ini pindahan ya. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman perhatikan nomor 2 ini berarti yang kategori yang 2 ini. Berhenti pindah ke pemberi kerja yang baru, kategorinya tulisannya baru. Kemudian yang 4 baru mulai bekerja tadi ya, karena 4 sampai 12 itu pegawai baru, betul. Kemudian saya milih yang ketiga, ini karena meninggal dunia atau dipindahkan, ini jawabannya adalah pegawai dipindahkan. Kemudian yang 1 dipindahkan, yang 5 ini pegawai pindahan ya. Jadi hati-hati ya, jadi ngeliatnya kategorinya yang ini pilihannya ya. Jadi ini adalah tipsnya buat teman-teman untuk melihat nomor 1 informasi yang di sini naruhnya apa gitu ya. Kemudian nomor 2 dan seterusnya ya. Ya, nomor 1 dipindahkan, nomor 2 baru, nomor 3 dipindahkan 2, ada 2-nya, kemudian nomor 4 pegawai baru, dan 5 pegawai pindahan. Nah, balik lagi ke kasus kita yang tadi, misalkan 1 sampai 7, berarti 1 sampai 7 itu adalah resign ya, resign. Maka masuknya kategori pegawai baru. Taruh di sini. Pegawai baru. Saya hide dulu ya, yang biar gampang. Kemudian 9 sampai 12 ya, 9 sampai 12 ini berarti baru masuk pertama kali bekerja, berarti pegawai baru juga. Ya, kurs 4 sampai 12 juga bisa kata pegawai baru juga ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika di sini ya, di sini ini format cell, klik format cell, khusus NPWP ya, bagian NPWP ya, kemudian format cell, kemudian ambil custom, kemudian ketik 15 kali nolnya ya. Kayak gini ya. Oke. Kemudian
pastikan format angka di sini adalah format dalam bentuk general. Ini general semua. Mau pakai rumus juga boleh karena ini masih di Excel. Kemudian ini juga format cell, kemudian custom, kemudian ada 15. Ya, 15 ya. Kemudian yang di sini klik kanan, format cell, kemudian ambil date di sini, date, kemudian ambil yang di sini. Oke ya. Oke. Kemudian save. Save. Nah, ini teman-teman bisa pindahkan dulu ke Excel dulu. Ke sheet baru. Kemudian habis itu baru ganti dalam bentuk CSV ya. Misalkan saya pindahin dulu kayak begini. Oke, ini tips dari saya, pastikan ini di bar sebelah kanan ini memang posisi seperti ini, tidak ada yang lain. Artinya kalau misalkan barnya itu terpotong sampai sini, maka bawahnya harus dihapus di sini tipsnya ya. Ini harus dihapus biar tidak ikut ke import juga, di save baru ya. Kemudian save ke Excel dulu ya, sementara ya. Excel dulu misalkan, contoh import ya. 1. Kemudian kalau udah selesai semua ya, sudah selesai semua, kemudian teman-teman tinggal file, save as, kemudian ke CSV file ya, kemudian save ya, kemudian tutup. Oke, sekarang coba kita import. Saya hapus dulu nih ya, ini karena saya udah pernah input. Saya hapus, kosong. Sekarang coba kita impor ya. Jangan kaget kalau misalkan nanti banyak trouble, kesalahan, nanti ada error lognya ya. Kita buka, ada di dokumen. Ini contoh impor ya. Nah, ini masuk ya semua, masuk semua. Ya, kebetulan memang nggak ada pajaknya. Kemudian tinggal diimpor. Ya, berhasil ya. 17 record berhasil ya. Oke. Tutup. Kemudian nanti teman-teman bisa tinggal lihat di A1 di sini. Masuk ke sini. Nah, karena tadi ini di bawah PTKP semua, maka waktu masukin ke bagian 1 tahun pajak, kita harus input secara manual. Kita ambil tadi di sini ya. Misalkan ada 17 orang. Kemudian brutonya ada di sebelah sini, nomor 8 ya brutonya. Saya manual saja, ini copy, paste, ada 17 orang ya, kurang lebih kayak gitu ya, tinggal disimpan, selesai ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ada yang hal-hal yang teman-teman harus perhatikan, khususnya berada di beberapa komponen ya. Tips yang kedua, yang lainnya adalah ketika teman-teman ada pajaknya di nomor 17, 19, 20 atau 17 ya, dari 17, 19, 20 itu kalau misalkan ternyata misalkan angkanya seperti ini, misal ya, maaf ya, angkanya misalkan seperti ini, teman-teman, ini tipsnya ya. Ini koma titiknya dihapus aja teman-teman, ini tipsnya ya, hapus. Jadi dihapus, ini dihapus, dan ini juga dihapus ya. Ya, dihapus ya. Nah, ini biarkan angkanya tidak ada koma ya. Kalau ada koma ketika diimpor biasanya gagal, bisa terjadi kegagalan.